Selamat pagi semuanya. Ini karena sudah waktunya jam 10, mungkin silakan langsung saja dimulai presentasinya. Izin dari kelompok A1 dari kelas A akan memulai terlebih dahulu. Baik, izin terima kasih kepada operator. Sebelumnya, selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Krisna selaku pengampu mata kuliah dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada room meeting pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan definisi dan tanda klinis radang. Baik, di sini anggota kelompok kami yaitu ada Niputu Miadamayanti dengan NIM 23017, ada Nikita Rahma Desinta Putri dengan NIM 23071, ada saya sendiri Igede Ekadita Parandika dengan NIM 23114, ada Nikadek Dwi Wiratningsih dengan NIM 23146, ada Igusti Ayudara Puspitasari dengan NIM 23156, ada Made Naifa Anggara Vivan dengan NIM 23164, dan ada Nibade Ardiasna Pratiwi dengan NIM 23185. Bisa next. Baik, definisi radang. Radang adalah respon perlindungan biologis yang kompleks dari jaringan tubuh yang memiliki pembuluh darah terhadap perasaan berbahaya yang tujuannya menghancurkan, mengurangi, atau mengisolasi agen penyebab kerusakan untuk memulai proses pembersihan dan perbaikan jaringan yang ditandai dengan tanda tulis rubor, color, tumor, dolor, dan juga fungsio lesa. Dan untuk penjelasan dari tanda klinis tersebut akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, di sini ada eh, tanda klinis radang. Seperti yang dijelaskan tadi, ada rubor, tumor, dan juga fungsio lesa. Mungkin bisa next slide. Baik, untuk presenter selanjutnya, baik mohon maaf karena terjadi kendala teknis. Menuju kapiler-kapiler tersebut. Hal ini disebut dengan hiperemi seperti yang kita sudah pelajari pada patologi umum, hiperemi atau peningkatan jumlah aliran darah pada pembuluh darah arteri yang sebagai respon tubuh terhadap reaksi dari luar maupun dari dalam tubuh. Kemudian tanda klinis kemerahan ini
dapat terlihat lebih jelas pada individu yang memiliki kulit yang lebih putih atau lebih terang. Tanda klinis selanjutnya. Baik, izin masuk. Selanjutnya adalah kalop, yaitu rasa panas pada daerah yang merah. Penyebabnya, karena panas tubuh atau kandungan oksigen dalam eritrosit yang ada pada aliran darah di daerah peradangan serta aliran darah yang intensif dan lambat akibat kapiler-kapiler mengalami vasodilatasi, pada palpasi atau perabaan akan bisa dirasakan suhu di daerah yang mengalami peradangan akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu pada daerah bagian tubuh lainnya yang tidak mengalami peradangan. Dari next. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh tim saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tumor. Tumor atau bengkak pada daerah yang mengalami peradangan. Pembengkakan pada peradangan terjadi karena akumulasi filtrat plasma di ruang interstisium. Proses ini diawali oleh vasodilatasi kapiler yang menyebabkan adanya celah antar endotel, sehingga cairan plasma dan sel-sel pertahanan keluar dan menumpuk di jaringan yang meradang. Selain itu, pembekik vasodilatasi. Tekanan osmotik koloid meningkat di dalam kapiler, sementara tekanan osmotik di luar menurun. Perbedaan ini mendorong plasma merembes keluar ke interstisium sehingga terjadi akumulasi cairan dan muncul Baik, selanjutnya itu tanda klinis pada radang selanjutnya itu adalah dolor, yang dimana dolor itu merupakan rasa sakit yang dialami pada area yang mengalami infeksi, adanya peradangan jaringan akibat adanya edema, jadi sehingga terjadi peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Kemudian penyebab selanjutnya itu ada karena adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat merangsang saraf-saraf perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri. Dapat menjadi isyarat bahwa terjadi gangguan atau sesuatu yang tidak normal pada jaringan yang harus ada penanganan lebih lanjut untuk agar tidak terjadi masalah-masalah lainnya. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh terima kasih. Baik, izin masuk. Selanjutnya yaitu tanda klinis dari radang, yaitu gangguan fungsi atau fungsiolesa. Jadi fungsiolesa ini adalah jaringan atau organ yang mengalami peradangan dan akan mengalami gangguan fungsi. Hal ini disebabkan terutama bila pada jaringan ataupun organ yang mengalami peradangan itu tingkat kebengkakannya dan rasa sakitnya sangat besar. Gangguan terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu pembengkakan akibat akumulasi eksudat yang menghambat fungsi normal, rasa sakit yang membatasi penggunaan organ, dan kerusakan struktural berupa neokrosis dan fibrosis. Misalnya, kalau peradangan terjadi di daerah kaki yang diikuti oleh kebengkakan dan rasa sakit yang berlebihan, maka kaki tersebut tidak mampu berfungsi dengan baik. Atau dengan kata lain, kaki itu tidak akan berfungsi baik digunakan untuk berjalan. Demikian pula kalau organ visceral, misalnya hepar atau ginjal yang mengalami pembengkakan pasti akan mengganggu fungsi fisiologisnya. Bisa di next. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan di mana radang atau inflamasi didefinisikan sebagai respon pelindungan biologis yang kompleks oleh jaringan berpembuluh darah terhadap rangsangan berbahaya dengan tujuan menghancurkan, mengurangi atau mengisolasi agen penyebab kerusakan serta melalui proses perbaikan jaringan. Respon ini dimanifestasikan melalui 5 tanda klinis dengan ada rubor atau kemerahan dan kalor atau panas. Keduanya disebabkan oleh vasodilatasi kapiler dan peningkatan atau bengkak yang terjadi karena akumulasi filtra plasma di ruang interstitium akibat vasodilatasi dan perubahan tekanan osmotik. Contohnya ada dolor atau nyeri yang dipicu oleh peragangan jaringan akibat edema dan pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin dan histamin. Dan yang terakhir ada fungsi sela atau gangguan fungsi yang terjadi ketika tingkat pembengkakan rasa sakit sangat besar sehingga menghambat fungsi normal jaringan atau organ yang meradang. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya saya kembalikan ke operator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Izin kepada dokter, apakah sesi diskusi akan dilakukan di akhir atau yang presentasi nih, dok? Mungkin nanti diskusinya di akhir saja. Sekarang lanjut aja ke kelompok berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin itu dari kelompok A1. Semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin kepada kelompok selanjutnya bisa dipersilakan. Terima kasih. Baik dokter, apakah selanjutnya dari kelompok A3 ya? Izin dok, Ya, ya. Yang mana? apakah bisa dari Ya, yang mana saja boleh. Baik, sebelumnya izinkan saya membuka presentasi. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Dok Krisna selaku dosen pengampu kuliah pada pagi hari ini. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada Rumet di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis radang. Bisa di next slide. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok A3, dapat dilihat pada layar. Mungkin langsung next slide. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Radang atau inflamasi adalah suatu respon biologis kompleks dan terorganisasi dari jaringan tubuh terhadap rangsangan berbahaya seperti infeksi mikroorganisme, trauma fisik, bahan kimia iritan, suhu ekstrim maupun reaksi imunologis seperti alergi dan autoimun. Proses ini terjadi ketika jaringan mengalami kerusakan atau ancaman, sehingga tubuh mengaktifkan sistem imun, pembuluh darah, dan berbagai mediator kimia untuk menghilangkan penyebab cedera, mengangkat sel-sel yang rusak, dan serta memulai proses penyembuhan. Bisa ya next slide? Selanjutnya merupakan radang akut. Radang akut adalah jenis radang yang muncul secara cepat setelah tubuh mengalami cedera atau paparan rangsangan berbahaya dan berlangsung dalam waktu singkat, yaitu mulai dari beberapa menit hingga beberapa hari. Ditandai dengan tanda-tanda klasik, yaitu rubor, tumor, kalor, dolor, pustulasea. Di sebelah kiri presentasi saya,
merupakan contoh dari salah satu radang akut pada anjing, yakni radang akut akibat sengatan dari lebah. Radang ini akan menghilang setelah 3 sampai 4 hari setelah peradangan dimulai. Mungkin next slide. Slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada radang subakut, di mana fase radang subakut ini berlangsung selama kurang lebih 3-4 hari hingga 1 bulan. Nah, radang ini merupakan fase pembersihan yang diperlukan sebelum fase perbaikan jaringan itu dimulai. Nah, fase subakut ini merupakan periode transisi antara radang akut yang ditandai dengan 5 tanda klinis klasik, yaitu panas, kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan hilangnya fungsi, yang berlangsung 1-3 hari, dengan radang yang lebih berkepanjangan dari radang akut. Nah, untuk salah satu contohnya itu ada stomatitis pada kucing, seperti gambar yang saya tunjukkan. Nah, jika stomatitis ini dibiarkan secara terus-menerus, dari subakut ini bisa menjadi radang yang kronis. Nah, radang kronis sendiri itu adalah radang yang berlangsung selama beberapa bulan. Dan pada radang kronik, itu jaringan dapat mengalami degenerasi dan khususnya pada sistem lokomotor itu dapat menyebabkan robekan dan ruptur jaringan. Radang kronik sendiri didefinisikan sebagai inflamasi yang berlangsung dalam durasi berkepanjangan, biasanya dalam hitungan minggu hingga bulan, bahkan bisa sampai tahunan. Pada fase kronik yang tidak terkontrol, itu dapat terjadi kerusakan jaringan yang lebih lanjut lagi, dan pembentukan jaringan fibrosis. Radang kronik itu ditandai dengan adanya infiltrasi sel-sel inflamasi mononuklear, terutama makrofag, limfosit, dan juga sel plasma. Untuk contohnya sendiri, saya mencantumkan ada oral fibrosarkoma pada anjing seperti gambar yang tercantum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait radang berdasarkan eksudat ringan, yaitu ada radang serosa, radang fibrinosa, dan juga radang supuratif. Radang serosa adalah tipe radang ringan yang ditandai dengan eksudat cairan jernih yang berasal dari plasma darah yang keluar akibat peningkatan permeabilitas kapiler minimal. Eksudat serosa itu mengandung sedikit protein dan hampir tanpa tidak ada sel inflamasi, sehingga permukaan jaringan yang terkena tetap relatif halus dan basal tanpa kerusakan jaringan. Penyebabnya Penyebabnya adalah iritan ringan seperti bahan kimia, trauma fisik, infeksi virus seperti cacar dan penyakit mulut dan kuku, serta bakteri seperti Pasteurella multocida. Radang fibrinosa terjadi karena kerusakan yang menyebabkan permeabilitas vaskuler meningkat sehingga molekul besar seperti fibrinogen keluar dari pembuluh darah. Lalu fibrinogen mengendap dan membentuk menjadi fibrin untuk membentuk lapisan tebal dan kasar pada permukaan jaringan. Eksudat fibrinosa biasanya mengandung serabut fibrin dan jumlah sel radang sedang, menghasilkan pseudomembran atau lapisan fibrin yang melekat erat pada permukaan mukasa atau serosa. Bila eksudat fibrinosa tidak diresorpsi, bisa menjadi dasar pembentukan cairan parut, menyebabkan adesi dan gangguan fungsi jaringan serta inflamasi. Radang fibrinosa ditandai dengan eksudat yang kaya fibrin dan pseudomembran yang melekat pada jaringan. Radang supuratif atau purulen adalah radang besar yang terjadi akibat infeksi bakteri biogenik, di mana eksudat mengandung nanah berupa akumulasi leukosit neutrofil mati, jaringan nekrotik, dan mikroorganisme. Radang supuratif biasanya menunjukkan tanda-tanda inflamasi akut serius dengan destruksi jaringan signifikan dan respon imun seluler dominan oleh neutrofil. Jika tidak teratasi, radang supuratif dapat menyebabkan penyebaran infeksi dan komplikasi serius. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya radang berdasarkan pola anatomis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada radang vokal yang merupakan inflamasi atau peradangan yang terjadi pada satu area kecil dan jelas terlokalisasi di satu area spesifik dalam jaringan atau organ. Kemudian kedua ada radang multivokal, merupakan inflamasi yang terjadi di beberapa lokasi terpisah secara bersamaan di satu organ atau beberapa organ. Kemudian ada radang difus yang merupakan inflamasi tersebar luas dan merata di seluruh atau sebagian besar jaringan atau organ tanpa batas yang jelas. Dan yang terakhir ada radang granulomatosa yang merupakan bentuk dari radang kronis ditandai dengan adanya granuloma. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, izin masuk. Jadi di sini akan menjelaskan jenis-jenis radang berdasarkan eksudat berat. Tolong di next slide. Oke, jadi yang pertama ada hemoragik. Jadi hemoragik ini merupakan peradangan yang ditandai dengan eritrosit sebagai komponen utama eksudat. Akibatnya yaitu kerusakan pembuluh darah atau vaskular berat. Kemudian untuk penyebab dari hemoragik ini tergantung beberapa faktor. Bisa bahan kimia sangat toksik, bakteri ganas, maupun virus. Kemudian untuk hemoragik ini, jika secara makroskopis, organnya itu tampak merah hingga sianotik, kemudian eksudatnya berisi bekuan darah, dan permukaan organnya itu menunjukkan petekial dan ekimotik, serta mukosanya itu pucat atau anemik. Kemudian untuk secara mikroskopis, eritrosit ini keluar dari pembuluh darah ke ruang antar sel, kemudian bercampurnya neutrofil, limfosit makrofag, dan eksudat serosa atau serofibrinozanya dapat hadir. Pada gambar yang ada di slide ini, saya tampilkan enteritis pada usus anak anjing laut. Itu terlihat ada perdarahan di dinding usus. Oke, boleh di next slide. Oke, kemudian ada radang kataral. Nah, radang kataral ini yaitu radang yang terjadi pada permukaan atau mukus sebagai komponen utama dari eksudatnya. Contohnya yaitu kataral enteritis dan kataral rinitis. Untuk penyebabnya, kataral ini bisa terjadi akibat iritan ringan pada membran mukosa ataupun paparan dingin yang menyebabkan peningkatan produksi mukus pada mukosa nasal. Untuk secara makroskopisnya, itu mukosanya kongestif, lalu eksudat lendir yang slimy dan stringy dapat bercampur pada feses pada kasus enteritis. Kemudian lendir nasalnya meningkat bila mukosa respirasi terlibat, serta lendir vagina atau mukus vagina pada kelainan uterus itu akan meningkat atau dalam keadaan fisiologis tertentu. Secara mikroskopis, adanya peningkatan jumlah goblet sel pada permukaan mukosa, lalu akumulasi mucin yang mengambil pewarnaan basah, lalu ada hiperplasia epitel mukosa, infiltrasi neutrofil, limfosit, makrofag, dan di lamina propria. Pada gambar yang ada di slide itu terlihat ada peradangan kataral kronis yang terjadi pada mukosa lambung. Jadi perbedaan dari radang hemoragik sama radang kataral ini, kalau radang hemoragik itu ditandai oleh perdarahan dan kerusakan vaskular atau pembuluh darah. Kalau kataral itu ditandai oleh peningkatan sekresi mukus atau lendir dan perubahan pada mukosa. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya. Baik, izin masuk untuk berikutnya itu ada jenis khusus. Yang pertama itu ada abses.
Abses merupakan penumpukan nanah pada rongga di bagian tubuh setelah terinfeksi bakteri. Abses terjadi sebagai respon pertahanan tubuh terhadap benda asing. Abses pada umumnya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua ada plekmon. Plekmon atau selulitis adalah kondisi ketika nanah tersebar secara merata di seluruh jaringan subkutan. Plekmon terjadi disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus grup A. Pada gambar ini adalah gigitan anjing pada bagian belakang yang meninggal setelah mengalami infeksi bakteri parah disertai pioderma luas dan penumpukan nanah atau plekmon. Yang terakhir ada ulkus. Ulkus adalah luka terbuka pada kulit atau selaput lendir. Ulkus dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh seperti kulit, mata, atau lambung. Ulkus disebabkan karena terjadi trauma, infeksi, atau alergi. Pada gambar ini terjadi ulkus pada kornea anjing. Mungkin saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok A3 karena diskusi akan dilakukan di akhir. Mungkin kepada kelompok selanjutnya. Baik, izin share screen, dokter. Baik, selamat pagi Dok Krisna selaku dosen pembimbing ilmu bedah umum veteriner, serta selamat pagi kepada teman-teman kelas A dan kelas C. Pada kesempatan kali ini, kelompok C2 akan mempresentasikan tentang patofisiologi radang. Bisa di next slide. Adapun beberapa anggota kelompok dari kelompok C2, yang pertama yaitu Rika dengan NIM akhir 030, ada Andriasa dengan NIM akhir 040, saya sendiri Nilo Komang Srijati dengan NIM akhir 045, serta Nadia Rista dengan NIM akhir 048, dengan ada Mantra dengan NIM akhir 050, Kusuma Harta dengan NIM akhir 051, serta Elizabeth ada dengan NIM akhir 052. Bisa di next slide. Adapun pokok bahasan dari pada patofisiologi radang kali ini ada definisi radang, mekanisme terjadinya radang, perubahan vaskular yang terjadi, perubahan seluler pada radang, kemudian bentuk kerusakan dan perubahan jaringan akibat inflamasi, yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu definisi radang. Radang adalah respons alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi. Adapun beberapa tanda-tanda radang, yang pertama itu kemerahan, pembekakan, nyeri, serta panas di area yang terkena. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya radang.
Pada slide ini menjelaskan bahwa proses radang dimulai segera setelah jaringan mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh infeksi, trauma, bahan kimia, maupun rangsangan berbahaya lainnya. Sel yang mengalami kerusakan akan melepaskan Damage Associated Molecular Patterns atau DAMPS, sementara mikroorganisme patogen menghasilkan Pathogen Associated Molecular Patterns atau PAMPS. Nah, kedua molekul ini kemudian dikenali oleh patterns resolution receptor atau PRR yang terdapat pada sel-sel imun bawaan seperti makrofag dan sel dendritik. Nah, aktivasi PRR tersebut memicu pelepasan berbagai mediator inflamasi. Di antaranya adalah histamin dan bradikinin yang berperan dalam menyebabkan vasodilatasi serta meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Mekanisme ini menjadi dasar munculnya tanda-tanda klasik dari proses peradangan. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap inflamasi, tubuh bereaksi terhadap cedera dengan mengaktifkan mediator kimia dan sel imun. Prostaglandin dan leukotrien meningkatkan proses peradangan dan menimbulkan rasa nyeri. Sementara sitokin seperti IL-1, IL-2, dan TNF-alfa membantu komunikasi antar sel imun dan mempercepat perekrutan leukosit. Aktivasi sistem komplement menghasilkan opsonin yang mempermudah proses fagositosis serta anafilatoksia. Neutrofil kemudian melakukan kemotaksis yang membersihkan jaringan dari patogen maupun debris. Setelah itu makrofag mengambil peran mengatur intensitas inflamasi dan membantu pengangkatan sisa sel rusak. Batasi kerusakan, mencegah penyebaran infeksi, dan mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan berikutnya. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya perubahan vaskular yang terjadi selama proses inflamasi terjadi. Pertama itu vasodilatasi. Pada fase ini antara dan kapiler mengalami kelelahan sebagai resiko dan eksodat mikro. Akibat vasodilatasi, aliran darah ke area yang mengalami cedera atau infeksi akan meningkat. Peningkatan transfusi darah ini yang menimbulkan tanda klasik inflamasi yaitu kemerahan atau rubor serta rasa panas atau kalor di area tersebut. Yang selanjutnya tahap kedua adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Pada tahap ini sel-sel endotel melapisi kapiler mengalami kontraksi sehingga celah antara selnya menjadi lebih longgar. Kondisi ini memungkinkan cairan plasma, protein, dan mediator inflamasi keluar ke jaringan atau oksigen. Dan proses inilah yang menyebabkan terjadinya pembekakan atau tumor pada area inflamasi. Next slide. Pada tahap ketiga yaitu statis dan adhesi leukosit. Karena banyak plasma keluar ke jaringan yang cedera, aliran darah melambat. Selanjutnya endotel yang teraktivasi oleh sitokin seperti TNF-alfa dan IL-1 kemudian mensekresikan molekul adhesi sehingga leukosit menempel pada dinding pembuluh darah dan bersiap bermigrasi ke area cedera. Pada saat yang sama, mikrosirkulasi mengalami vasodilatasi sehingga tekanan hidrostatik meningkat. Hal ini membuat protein plasma seperti fibrinogen dan immunoglobulin keluar ke jaringan. Fibrin membentuk kerangka awal penyembuhan, sedangkan immunoglobulin membantu melawan patogen. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu perubahan seluler pada fase radang. Perubahan seluler pada fase radang
dimulai ketika leukosit bermigrasi dari pembuluh darah ke jaringan yang rusak. Setelah mediator kimia memicu perubahan vaskuler, leukosit menjalani proses bertahap mulai dari margination, yaitu leukosit mendekat ke dinding pembuluh darah dan meninggalkan aliran darah utama. Kemudian, yaitu rolling, leukosit berguling di sepanjang endotelium pembuluh darah dan mengalami kontak ringan dengan molekul adesi. Yang selanjutnya yaitu adhesion, di mana leukosit menempel lebih kuat pada endotelium melalui interaksi dengan molekul adesi spesifik. Yang terakhir yaitu diapedesis. Leukosit menembus celah antara sel-sel endotel untuk keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang rusak. Di jaringan, sel-sel ini bergerak menuju lokasi cedera melalui kemotaksis. Neutrofil menjadi sel pertama yang tiba dan melakukan fagositosis. Diikuti makrofag yang melanjutkan pembersihan serta mengatur intensitas inflamasi dan memulai proses penyembuhan. Sel lain seperti limfosit, mast, dan basofil juga berperan dalam memperkuat respon imun. Proses ini bertujuan menghilangkan penyebab cedera dan mempersiapkan jaringan untuk pemulihan. Bisa di next slide. Baik efeknya itu merupakan bentuk kerusakan dan juga perubahan jaringan akibat inflamasi. Kerusakan jaringan pada proses inflamasi terjadi akibat peningkatan permeabilitas kapiler yang dimana menimbulkan edema serta pelepasan enzim dan juga radikal bebas oleh leukosit yang dapat merusak sel sehat dan juga menyebabkan nekrosis. Nah, akumulasi cairan dan juga sel imun ini membentuk eksudat yang pada infeksi bakteri itu dapat menyebabkan menjadi nanah. Pada inflamasi kronis itu terjadi fibroblast dan juga akibat proliferasi fibroblast dan juga deposisi kolagen serta dapat membentuk abses ataupun granuloma. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa inflamasi selain bersifat protektif, itu juga dapat menyebabkan kerusakan struktural dan juga perubahan fungsi jaringan bila tidak terkontrol. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Radang adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan yang memicu pelepasan mediator inflamasi, menyebabkan perubahan pembuluh darah dan perekrutan leukosit. Sel imun kemudian mengatasi agen penyebab tetapi dapat menyebabkan kerusakan tambahan. Jika penyebab teratasi, proses berlanjut ke fase penyembuhan melalui regenerasi atau pembentukan jaringan parut. Bisa di next. Baik, ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Bisa di next. Baik, dikarenakan sesi diskusi di akhir, bisa di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok C2. Mohon maaf apabila salah kata. Bisa dilanjutkan dengan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Krisna dan teman-teman. Kami dari kelompok C4 izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, izin masuk. Selamat pagi kepada Dok Krisna dan teman-teman. Kami dari kelompok C4 pada hari ini akan mempresentasikan tentang peran radang dalam bedah veteriner. Bisa di next slide.
Kelompok kami beranggotakan 7 orang dengan anggota bernama Justin Mindan dengan NIM akhir 098, Flaviana Kisha dengan NIM akhir 100, Aurelia Septiana dengan NIM akhir 102, Tirta dengan NIM akhir 106, Emiko dengan NIM akhir 107, Maul dengan NIM akhir 119, dan juga Yana dengan NIM akhir 129. Bisa di next slide. Selanjutnya, Baik, inflamasi atau radang itu merupakan respon imun terhadap stimulus yang memiliki sifat merusak, bisa senyawa toksik, agen penyakit, sel yang mati, dan radiasi. Dan inflamasi ini bereaksi dengan membersihkan penyebab kerusakan dan menginisiasikan proses kesembuhan. Inflamasi sendiri itu ditandai dengan perubahan klinis berupa rubor atau kemerahan, lalu kalor yaitu panas, lalu dolor atau rasa nyeri, tumor atau bengkak, dan fungsiolisa atau kehilangan fungsi. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri, inflamasi ini itu menjadi mekanisme pertahanan yang vital. Inflamasi itu memiliki 2 tipe utama, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Untuk inflamasi akut sendiri itu merupakan inflamasi yang terjadi dalam waktu singkat dan melibatkan sistem vaskular lokal, sistem imun, dan sel-sel inflamasi. Sedangkan untuk inflamasi kronis itu merupakan respon berkepanjangan terhadap rangsangan persisten yang terjadi karena inflamasi akut itu tidak terselesaikan sehingga menjadi kronis. Untuk inflamasi kronis itu disebabkan oleh mikroba yang menolak eliminasi dari inang dan kebal tanggapan terhadap antigen tubuh, lingkungan, dan zat beracun. Baik, bisa di next slide. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai fase penyembuhan luka mana, yaitu ini merupakan kerusakan jaringan dengan terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Dan kesembuhan luka ini merupakan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase penyembuhan luka. Fase penyembuhan luka ini merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan proses seluler, fisiologis, biokimia, dan molekuler untuk menghasilkan jaringan parut dan perbaikan jaringan itu. Dan kesembuhan luka ini memerlukan proses yang saling berkesinambungan untuk mengembalikan fungsi jaringan rusak agar kembali normal atau menjadi normal. Terdapat 3 fase yang ini terdiri dari perubahan kontinuitas. Ketika fase tersebut adalah fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Fase inflamasi itu terjadi setelah pelukaan dan puncaknya adalah pada kemudian ditandai dengan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler dan infiltrasi neutrofil, makrofag, dan nuklir dalam mikro. Karakteristik ini, karakteristik di fase ini adalah adanya tumor, rubor, dolor, kalor, dan fungsiolisa. Kemudian yang kedua adalah fase proliferasi, dan ini berlangsung pada hari ke-4 hingga ke-7 dengan ditandai peningkatan jumlah fibroblast selama fase ini berlangsung. Dan faktor yang mendominasi kesembuhan luka itu adalah fibroblast, itu untuk menghasil kolagen. Kemudian yang ketiga adalah fase remodeling atau maturasi yang dimulai 1 minggu setelah cedera. Fase ini merupakan fase penyembuhan luka terpanjang karena membutuhkan jangka waktu yang cukup lama, sekitar 3 sampai 6 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran neutrofil sebagai respon dari adanya peradangan itu sendiri. Jadi, untuk manfaat neutrofil secara operasi adalah sebagai penanggap terhadap cedera, membantu membersihkan jaringan nekrotik atau mati, dan patogen melalui fagositosis dan degranulasi. Namun, aktivitas neutrofil yang terlalu tinggi ini dan berkepanjangan bisa merugikan dan menyebabkan kerusakan jaringan yang berlebihan. Next slide. Adapun lebih lengkapnya di sini yaitu peran neutrofil pasca bedah atau operasi
Yang pertama itu ada pembersihan patogen dan debris, yang dimana neutrofil ini menghilangkan patogen berbahaya dan jaringan nekrotik melalui mekanisme seperti fagositosis, memakan sel, dan degranulasi atau pelepasan enzim. Kemudian ada debridement luka, yaitu protease yang berasal dari neutrofil dapat memecah dan menghilangkan komponen matriks ekstraseluler yang rusak, yang merupakan langkah penting untuk penyembuhan. Kemudian pembentukan neutrofil ekstraseluler traps. Jadi neutrofil ini dapat membentuk struktur seperti jaringan dari DNA-nya untuk menjebak dan menetralkan patogen. Kemudian sebagai komunikasi seluler. Jadi mereka melepaskan sinyal kimia untuk menarik sel kekebalan lain ke area operasi untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan meningkatkan respon imun. Kemudian Anda meningkatkan pemulihan jaringan, yang dimana neutrofil ini dapat mempengaruhi proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru dan proliferasi sel yang sangat penting untuk membangun kembali jaringan. Kemudian yang terakhir itu ada sebagai fasilitasi migrasi seluler, di mana dengan membersihkan debris-debris atau sisa jaringan itu, neutrofil ini menciptakan jalur bagi sel-sel lain untuk bermigrasi ke lokasi luka dan melanjutkan proses penyembuhan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selain neutrofil juga, itu sebenarnya ada makrofag yang dapat ditemukan pada luka sayatan bedah. Jadi jika mungkin bisa diambil sampelnya begitu, pada luka sayatan bedah itu dan juga ada makrofag, itu sebenarnya normal ya teman. Itu sebenarnya normal ya teman-teman. Nah, untuk makrofag ini, dia itu sebagai menempati peran sentral dalam mengkoordinasi transisi dari fase peradangan itu menuju ke perbaikan jaringan. Next slide. Bisa di next slide. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang fase-fase peran-peran makrofag di tiap-tiap fase secara singkat saja ya. Nah, ketika sebuah cedera bedah itu terjadi, nah tubuh itu akan masuk ke reaksi hemostasis hemostasis. Dan jika dilihat, terlepas dari luka bedah atau enggak, tubuh itu tidak akan membedakan dan tetap akan melepas platelet dan neutrofil sebagai pertahanan pertama. Kemudian baru lanjut dengan makrofag. Makrofag ini akan tiba di lokasi luka, melepaskan kimokin. Luka ini akan melepaskan kimokin yang akan menarik monosit ke sirkulasi darah. Monosit inilah yang akan berdiferensiasi menjadi makrofag yang ada pada jaringan luka yang dilakukan bedah. Makrofag ini, seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan memiliki peran krusial sebagai sel fagositik
Dan tidak hanya membersihkan luka, tetapi juga memicu produksi faktor pertumbuhan yang penting untuk memulai angiogenesis, pembuatan sistem vaskular baru, dan deposisi matriks seluler. Ketika luka itu bertransisi dari fase peradangan ke fase proliferatif, jika ingat di bagian proses-proses luka yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di makrofag ini, dia itu dapat berubah melalui proses polarisasi. Nah, dia berubahnya apa? Dia berubahnya itu dari fenotip M1 ke M2. Nah, itu ada pada fase proliferasi. Setelah itu, pada tahap di mana dia berubah menjadi M2, makrofag M2, dia akan mengeluarkan sejumlah faktor-faktor. Faktor-faktor ini dapat berupa vascular endothelial growth, seperti yang saya katakan tadi juga, itu untuk memicu angiogenesis, munculnya pembuluh darah baru, dan transforming growth factor beta atau TGF beta 1. Faktor-faktor ini, kalau yang itu untuk TGF beta 1 itu memicu proses yang namanya fibroplasia, yaitu rekrutmen dan aktivasi sel-sel fibroblast untuk memunculkan ekstraseluler baru. Nah, selanjutnya, kalau misalnya berhasil, fase proliferasi makrofag pada M2 akan memicu growth factor untuk pertumbuhan vaskuler baru dan juga matriks seluler baru, maka penyembuhan akan selesai. Namun jika gagal, nah dia akan terjadi infeksi atau inflamasi yang berkelanjutan, yang biasa kita sebut sebagai inflamasi kronis, makanya tidak sembuh-sembuh pada luka bedah tersebut. Untuk bagian inflamasi kronis ini nanti akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Sekian dari slide saya. Untuk slide selanjutnya, bisa next slide. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan berbagai komplikasi bedah yang dapat muncul akibat inflamasi kronis. Inflamasi kronis adalah kondisi ketika fase inflamasi tidak terselesaikan dengan baik dan berlangsung dalam waktu lama. Proses ini menyebabkan gangguan penyembuhan luka, peningkatan resiko infeksi, serta perubahan struktur jaringan. Nah, yang pertama itu ada penyembuhan fibroblast dan sel-sel imun tidak dapat bekerja optimal dalam memperbaiki jaringan. Akibatnya, luka membat dan hewan lebih rentan mengalami komplikasi lanjutan. Ini sering terjadi pada luka operasi yang masih tampak meradang setelah beberapa hari. Yang kedua ada fibrosis dan adhesi. Jika inflamasi berlangsung terlalu lama, fibroblast akan terus memproduksi kolagen secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan jaringan menjadi kaku, membentuk parut hipertrofik, atau bahkan adhesi antar organ, terutama pada operasi abdomen. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi organ dan membuat proses pemulihan lebih lama. Yang ketiga ada infeksi persisten dan granuloma. Nah, lingkungan luka yang terus meradang biasanya lembab, mengandung banyak eksudat, dan inilah kondisi ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Infeksi dapat menjadi persisten, terutama jika ada benda asing seperti benang jahit atau implan. Nah, pada beberapa kasus, tubuh juga membentuk granuloma sebagai reaksi terhadap benda asing yang tidak dapat dipecah. Yang keempat ada dehisensi luka. Peradangan kronis menyebabkan kualitas jaringan granulasi menurun, sehingga kekuatan tarik luka melemah. Akibatnya tepi luka bisa terbuka kembali atau terjadi dehisensi, terutama pada area tubuh yang banyak bergerak atau jika terdapat infeksi sebelumnya. Yang terakhir ada nyeri kronis pasca operasi. Inflamasi yang berlangsung lama dapat menyebabkan sensitivitas saraf, mediator seperti prostaglandin dan ROS membuat area luka lebih sensitif sehingga hewan mengalami nyeri yang menetap meskipun jaringan tampak sudah menutup. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan kesimpulan. Inflamasi merupakan respon penting tubuh untuk memulai penyembuhan luka pada hewan. Peran neutrofil bertindak sebagai sel pertama yang membersihkan patogen dan jaringan yang rusak. Sementara makrofag melanjutkan proses dengan mengatur inflamasi dan merangsang pertumbuhan jaringan baru melalui angiogenesis, fibroplasia, dan remodeling. Namun, bila inflamasi berlangsung berkepanjangan atau tidak terkontrol, dapat muncul komplikasi seperti penyembuhan luka yang tertunda, fibrosis, adhesi, infeksi, granuloma, hingga dehisensi luka.
Oleh karena itu, pengelolaan inflamasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan penyembuhan dan kualitas outcome pasca operasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Karena sesi diskusi akan dilakukan nanti, maka dari itu presentasi akan kami tutup. Terima kasih. Izin masuk, dokter. Kami dari kelompok A5 izin melakukan Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya dan juga selamat pagi kepada dokter. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan terkait dengan prinsip terapi pada radang. Bisa di next slide. Kelompok A5 ada beranggotakan 6 orang, ada Nur Kaimatunisa dengan NIM akhir 005, ada Komang Tribuana Aditya Sukaryuda dengan NIM akhir 041, ada Nika Dewi Payani dengan NIM akhir 049, ada Ratim Harani dengan NIM akhir 097, Dewa Made Bagus Dewantara dengan NIM akhir 155, dan Cleverinho dengan NIM akhir 196. Oke, baik. Di sini ada prinsip umum terapi pada radang. Jadi, prinsip umum pada terapi pada radang itu ada beberapa poin. Yaitu pertama, ada eliminasi atau kontrol penyebab primer. Jadi, dalam terapi radang, langkah paling fundamental adalah untuk mengatasi sumber pemicunya. Kalau radang disebabkan oleh infeksi bakteri, kita gunakan antibiotik yang tepat berdasarkan dugaan klinis atau uji kepekaan. Kalau dipicu trauma mekanik, iritasi kimia, atau alergen, stimulasi tersebut harus dihilangkan. Tanpa mengontrol penyebab primer, respon inflamasi ini akan terus berlanjut meskipun diberikan obat anti-inflamasi. Poin selanjutnya itu ada modulasi respon inflamasi. Inflamasi itu sebenarnya mekanismenya protektif, tetapi jika berlebihan, itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan sekunder. Karena itu, kita melakukan modulasi, bukan optimasi lingkungan penyembuhan jaringan. Proses pemulihan sangat tergantung kenaikan hidrasi, elektrolit, nutrisi, hingga perawatan luka itu berperan besar dalam mempercepat resolusi inflamasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung regenerasi jaringan dan mencegah kerusakan lanjutan. Selanjutnya itu ada pencegahan progresi dan komplikasi. Jadi radang yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi seperti abses, fibrosis, atau bahkan infeksi sistemik. Karena itu, monitoring berkala sangat penting, seperti memeriksa tanda vital, melihat apakah ada perkembangan pus, memastikan fungsi organnya stabil, dan melakukan tindakan seperti drainase bila dibutuhkan. Terapi radang itu tidak berhenti pada memberi obat, tetapi juga memantau efeknya terhadap evolusi penyakit. Dan juga harus diingat, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa organ itu bisa dikatakan radang dilihat dari 5 panca radang itu sendiri, yaitu rubor, kalor, tumor, dolor, dan juga berkurangnya fungsi. Bisa di next slide? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada golongan obat anti radang. Itu yang pertama ada antihistamin. Di sini antihistamin bekerja dengan cara memblokir reseptor histamin spesifik di tubuh. Secara khusus, jenis antagonis H1 adalah obat anti alergi dan anti radang yang efektif. Untuk yang pertama itu meredakan gejala peradangan kulit seperti gatal dan bengkak, kemudian mengobati reaksi alergi akut atau hipersensitivitas langsung. Kemudian ada agen
kondroprotektif. Di sini terdapat senyawa tertentu yang diidentifikasi memiliki efek perlindungan terhadap peradangan dan degenerasi tulang rawan yang terjadi pada beberapa jenis radang sendi atau radang jaringan. Dua dari senyawa yang banyak orang ketahui adalah chondroitin sulfat, itu berfungsi untuk menahan air dalam matris tulang sehingga menjaga elastisitasnya, mengurangi degradasi tulang rawan, dan sering dikombinasikan dengan glukosamin. Kemudian ada asam hyaluronat, itu berfungsi sebagai pelumas sendi dan meningkatkan vikositas cairan sinovial dan menurunkan peradangan dengan menekan mediator inflamasi. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Berikut ada NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs. Itu fungsinya untuk anti nyeri, anti radang. Paling umum digunakan yaitu caprofen, meloxicam, viloxin, robenacoxib, yaitu digunakan pada kucing, daracoxib, sama tolefenamide. Yang kedua ada corticosteroid atau steroid, digunakan untuk radang berat, alergi, shock, atau autoimun. Contohnya dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, betamethasone, triamcinolone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Di sini izin menjelaskan terapi radang pada anjing. Di sini untuk memastikan bahwa keluhan yang muncul benar-benar disebabkan oleh proses peradangan, dokter hewan umumnya akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG maupun ronsen pada bagian tubuh yang dicurigai bermasalah. Setelah itu, anjing akan menjalani penilaian kondisi secara menyeluruh melalui pemeriksaan fisik lengkap untuk melihat adanya perubahan atau kelainan yang mungkin tidak tampak dari luar. Selain itu, pemeriksaan darah juga diperlukan guna memperoleh gambaran kesehatan umum, termasuk fungsi organ dan kemungkinan adanya infeksi. Apabila ditemukan cedera atau tanda inflamasi yang cukup berat, dokter hewan dapat memberikan terapi berupa antiinflamasi atau non-steroid NSAID selama 2 hingga 3 minggu. Pemberian obat ini bertujuan meredakan nyeri serta membantu mengurangi peradangan serta proses pemulihan anjing yang dapat berlangsung lebih optimal. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada jenis-jenis obat yang digunakan dalam terapi pada anjing. Pertama ada phenybutazone, kadang digunakan untuk nyeri kronis, misal osteoartritis, tetapi memiliki batas keamanan yang sempit. Dosis 2-20 mg kilogram per hari per oral. Penggunaan jangka panjang perlu monitor fungsi darah dan ginjal. Yang kedua ada NSAID lain yang lebih umum dipakai seperti carprofen, etodolac. Selanjutnya ada pelindung lambung atau misoprostol, omeprazol, ranitidine, sucralfate sering diberikan bersamaan untuk mencegah iritasi saluran cerna. Selanjutnya ada aspirin, juga dapat digunakan untuk analgesia dengan dosis 10-20 mg per kilogram dan diberikan setiap 12 jam sekali. Namun keamanan dan efektivitasnya belum pasti. Dosis sangat rendah, 0,5 mg per kilogram, diberikan setiap 12 jam sekali. Dipakai pada kasus IMHA atau Immune Mediated Hemolytic Anemia. Selanjutnya ada asam meclofenamate, tersedia sebagai tablet, dosis 1,1 mg kilogram per hari selama 5-7 hari. Dan terakhir ada naproxen, sangat berisiko untuk anjing karena potensi toksitasnya tinggi. Bahkan satu tablet 220 mg dapat menyebabkan efek berat hingga fatal. Hanya dipakai sebagai opsi terakhir bila obat lain tidak efektif. Baik, bisa di next.
Selanjutnya, efektivitas terapi anjing inflamasi pada anjing. Keberhasilan suatu terapi sangat dipengaruhi oleh jenis penanganan yang diberikan serta masalah utama yang dialami anjing. Baik, saya lanjutin. Kortikosteroid efektif meredam proses inflamasi, namun tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang. Pada anjing dengan rinitis atau peradangan cukup parah, pemberian kortikosteroid dalam dosis lebih intens dapat diperlukan, sementara kondisi kronis seperti artritis biasanya memerlukan suplementasi harian sepanjang hidup. Glukosamin dan kodrotin diketahui membantu memperbaiki gangguan sendi yang bersifat degeneratif dan dinilai aman karena jarang menimbulkan efek samping. NSAID umumnya aman bila diberikan dalam waktu singkat, tetapi penggunaan berkepanjangan berpotensi menyebabkan luka pada saluran cerna dan kerusakan organ. Walau terapi ini tidak selalu memberikan kesembuhan total, sebagian besar mampu mengurangi gejala dan mencegah pemburukan kondisi. Baik, sekian dari terapi pada anjing. Saya lanjutkan next slide dan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah terapi radang pada kucing. Jadi, terapi radang pada kucing disesuaikan dengan penyebab dan lokasi peradangannya. Terapi yang umumnya digunakan antara lain obat antiinflamasi, antibiotik jika ada infeksi, serta terapi fisik dan perawatan suportif. Sebagai contoh, pada radang sendi atau artritis yang sering dialami oleh kucing tua, dapat diberikan obat analgesik dan antiinflamasi. Pada radang lain, seperti radang kandung kemih atau infeksi, dapat diberikan antibiotik, vitamin neurotropik seperti vitamin B1, B6, dan B12, dan obat antispasmodik selama beberapa hari. Sedangkan untuk peradangan pada area mulut seperti gingivitis dapat diberikan antibiotik, antiinflamasi atau kortikosteroid, hingga tindakan ekstraksi atau pencabutan gigi pada kasus yang parah. Nah, hal-hal yang perlu kita pastikan sebelum memberikan obat radang pada kucing, antara lain yang pertama ada diagnosis peradangan yang jelas, lalu yang kedua itu kondisi kesehatan kucing secara umum, yaitu tidak mengalami gangguan ginjal atau hati, karena obat antiinflamasi dapat memberi beban metabolik pada organ-organ tersebut. Kondisi kucing juga harus memungkinkan untuk menerima obat baik secara oral atau sistemik. Selain itu, perlu diamati juga tanda vital pada kucing selama terapi. Lalu yang ketiga itu dosis dan serta jangan memberikan obat bersamaan dengan obat lain yang dapat menyebabkan toksisitas atau efek negatif. Dan yang terakhir yaitu waktu pemberian yang sesuai seperti sebelum atau sesudah makan untuk menghindari risiko iritasi pada lambung. Baik, sekian dari Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan obat yang digunakan pada kucing, baik berupa dosis yang merupakan hal penting dalam pemberian antiinflamasi ini. Nah, yang pertama itu adalah pemberian obat dalam golongan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID, atau juga dikenal sebagai obat antiinflamasi non-steroid. Nah, apa saja obat-obat yang tergolong pada NSAID ini? Yang pertama, obat yang biasanya umum diberikan pada kucing itu ada meloxicam, di mana pemberiannya ada dua cara. Yang pertama ada injeksi, di mana injeksinya bisa dilakukan dengan cara subkutan atau 2 mg per kilogram. Dosis anjurannya yaitu 0,3 mg per kilogram. Kemudian pemberian yang kedua yaitu secara oral, yaitu pemberian awal sebesar 0,1 hingga 0,2 mg per kilogram per oral atau per obat. Yang diberikan selanjutnya, obatnya itu berkurang dosisnya menjadi 0,05 mg per kilogram per hari. Kemudian ada obat selanjutnya yang umum diberikan itu adalah probenaxokit, yaitu ada dua cara pemberian. Yang pertama injeksi, yaitu subkutan atau SC sebesar 0,2 mg per kilogram. Kemudian ada pemberian secara oral, yaitu pemberian sebesar 1 hingga 2 mg per kilogram per oral per hari. Kemudian ada golongan kedua selain NSAID, yaitu kortikosteroid, di mana
obat yang umum diberikannya yaitu prednisolon, di mana ada dua prinsip pemberian dari prednisolon itu. Yang pertama untuk antiinflamasi, dosis anjurannya itu 0,5 hingga 1 mg per kilogram per oral, pemberian setiap 12 hingga 24 jam sekali. Kemudian untuk pemberian imunosupresi, dosis anjurannya 1 hingga 2 mg per kilogram per oral, pemberian setiap 12 hingga 24 jam sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah faktor keberhasilan dalam terapi radang. Itu pertama, akurasi diagnosis penyebab. Jadi terapi radang hanya bisa berhasil kalau kita tahu pemicunya. Misalnya, apakah penyebabnya bakteri kah, trauma, alergi, atau faktor lain. Salah diagnosis itu berarti salah terapi. Yang kedua, itu ketepatan pemilihan obat. Jadi kita harus bisa memilih obat antiinflamasi yang paling sesuai. Dan kalau ada infeksi, antibiotiknya itu harus tepat spektrumnya. Jadi pemilihan obat itu sangat menentukan faktor keberhasilannya. Selanjutnya itu adalah dosis dan durasi yang tepat. Jadi obat anti radang dan antibiotik itu harus diberikan dengan dosis dan lama pemberian yang benar. Kalau kurang itu tidak efektif, dan kalau berlebihan itu bisa akan menimbulkan efek samping lainnya. Selanjutnya itu adalah kondisi umum pasien. Jadi pasien dengan nutrisi baik, hidrasi yang cukup, dan kondisi imunitas stabil akan sembuh lebih cepat. Lingkungan tubuh yang sehat mempercepat resolusi inflamasi. Selanjutnya, penanganan komplikasi lebih dini. Jadi kadang radang itu bisa berkembang menjadi seperti abses atau infeksi lebih luas. Kalau komplikasi ini cepat dideteksi dan ditangani, hasil terapinya itu jauh lebih baik. Dan juga terakhir itu ada kepatuhan perawatan suportif. Jadi selain obat, hal-hal seperti perawatan luka, menjaga kebersihan, dan juga mengurangi aktivitas jaringan yang sakit itu sangat membantu mempercepat penyembuhan. Bisa di next slide. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk itu, sesi diskusi akan dilakukan pada akhir presentasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, jadi kan topiknya ada 5 topik, jadi mungkin presentasinya cukup 5 kelompok saja. Jadi untuk diskusi mungkin silakan yang ada pertanyaan, persilakan diajukan ke kelompok berapa. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin saya menambahkan sedikit saja. Jadi tadi sebagian besar semua topik sudah benar. Nah, mungkin saya lebih tekankan pada fungsi dari peradangan terhadap pembedahan. Nah, jadi selama proses kesembuhan luka pasca operasi itu, fase pertama adalah fase peradangan. Biasanya berlangsung 3-6 hari. Itu untuk peradangan yang pada luka steril. Nah, tapi kalau selama proses kesembuhan luka ternyata terjadi infeksi, maka terjadi penambahan durasi inflamasi. Nah, durasi yang bertambah justru akan memperlambat kesembuhan luka. Maka pastikan selama pasca operasi, luka itu selalu steril, sehingga maksimal di hari ke-6 adalah hari terakhir dari fase inflamasi. Nah, jadi fase inflamasi ini penting. Kenapa? Selain fungsinya untuk membersihkan debris, sisa-sisa bekuan darah, dan sebagainya, sel-sel radang itu melepaskan faktor-faktor pertumbuhan. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ini akan menstimulasi angiogenesis, fibrinogenesis, kemudian reepitelisasi. Sel-sel radang inilah yang akan menstimulasi.
Nah, sekarang sering kalian lihat selama pasca operasi itu kan diberikan obat anti radang. Sebenarnya pemberian obat anti radang justru memperlambat kesembuhan luka. Karena kan luka itu harus mengalami peradangan, tapi kalian tekan dengan obat anti radang sehingga kan faktor-faktor pertumbuhan itu terlambat dirilis. Namun pertimbangannya juga adalah karena kita pasiennya adalah hewan, di mana peradangan itu memberi rasa tidak nyaman, maka seringkali justru terjadi lukanya terbuka, bisa karena digaruk atau digigit oleh hewannya. Nah, kalau misalnya kalian memang tidak ingin menggunakan obat anti radang sebagai pasca operasi, alternatifnya adalah menggunakan obat analgesik. Biasanya obat-obat analgesik yang digunakan itulah obat-obatan golongan opium, seperti fentanyl, buprenorfin, kemudian juga tramadol, dan sebagainya. Itu bisa menjadi alternatif untuk memberikan rasa nyaman pada hewannya, karena obat-obat analgesik itu kerjanya adalah memblok sistem saraf, sehingga luka operasinya tidak terasa sakit, tapi proses peradangannya tetap berjalan. Seperti itu. Jadi dipastikan bahwa peradangan itu berlangsung pada hari ketiga sampai keenam. Nah, kemudian beberapa jenis radang yang perlu intervensi bedah, tadi sudah disampaikan, itu seperti abses, kemudian fistula, nekrosis, dan sebagainya. Itu perlu intervensi bedah karena mungkin kita ambil contoh abses. Abses itu kan adanya akumulasi nanah, baik itu di subkutan ataupun bahkan di organ pun bisa abses. Nah, dalam penanganan abses, nanahnya itu harus dikeluarkan. Karena jika tidak dikeluarkan, kalian hanya mengandalkan antibiotik dan anti radang, obat antibiotik dan anti radang tidak mampu menembus ke dalam abses karena adanya nanah tersebut. Itulah kenapa penanganan abses nanahnya dikeluarkan, kemudian jaringan yang mengalami nekrosis itu diangkat, kemudian lakukan pembersihan pada area absesnya. Setelah itu baru bisa dilakukan penjahitan. Itu juga kalau misalnya nekrosis kalau sudah terjadi nekrosis pada jaringan, maka bagian nekrosis tidak akan menyatu. Misalnya luka terbuka dengan tepi lukanya sudah nekrosis, maka luka tidak akan bisa menyatu, sehingga perlu intervensi bedah. Dilakukan pengangkatan pada bagian nekrosisnya. Nah, termasuk juga pada tadi ada kasus peradangan di gigi, biasanya itu perlu juga intervensi bedah. Karena peradangan pada gusi terutama, walaupun kalian berhasil menyembuhkan, seringkali terjadi gangguan pada giginya. Entah giginya menjadi goyang, atau justru menimbulkan rasa nyeri. Sehingga penanganan peradangan pada gingivitis biasanya dibarengi dengan pencabutan gigi. Karena seringkali di gingivitis itu adalah radang kronis. Ya, jadi owner jarang memperhatikan karena pada fase-fase awal hewan masih biasa makan. Tapi peradangannya terus berlanjut jadi kronis sehingga mempengaruhi fondasi dari giginya. Nah, kemudian untuk terapi, jadi sebenarnya terapi radang itu ada dua yang utama, yang non steroid dan steroid. Nah, kapan digunakan? Nah, jadi obat steroid itu memang secara efek antiinflamasinya sangat kuat, namun tidak mempunyai efek analgesik.
Nah, jadi obat steroid itu tidak punya efek analgesik sehingga hewannya tetap merasakan sakit. Walaupun memang secara proses inflamasinya ditekan sangat kuat oleh obat steroid. Berbeda dengan obat non-steroid, memang secara efek antiinflamasinya tidak sekuat steroid, tapi obat non-steroid dia punya efek analgesik. Itulah kenapa obat-obatan golongan non-steroid lebih sering diresepkan pasca operasi. Atau bahkan sebelum tindakan operasi juga beberapa kasus diberikan obat antiinflamasi non-steroid. Karena obat-obatan tersebut memiliki efek analgesik. Nah, jadi kalau misalnya kalian penanganan radang ada intervensi bedahnya, maka direkomendasikan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Nah, kemudian untuk obat-obatan alergi, nah sebenarnya alergi dan radang itu berbeda. Jadi kalau radang itu adalah respon imun terhadap suatu agen yang merusak, sementara alergi itu adalah respon imun yang salah terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak merusak. Misal respon imun terhadap virus parvo. Nah, itu radang karena virus parvo memang merusak jaringan usus. Tapi kalau respon imun terhadap makanan, misalnya terhadap kacang, itu maksudnya alergi, bukan peradangan. Jadi nanti itu bisa dibedakan karena nanti pengobatannya juga berbeda. Karena seringkali obat-obatan antiinflamasi diberikan pada kasus alergi seringkali tidak terlalu bagus responnya. Sementara kalau kita pakai obat antihistamin yang H1, itu yang ditekan adalah memang zat-zat yang menyebabkan alergi. Sementara obat antiinflamasi kan yang ditekan itu adalah enzim yang mengaktifkan sel radang. Gitu. Jadi kalau misalnya obat anti radang diberikan alergi pada kasus alergi, memang obat antiinflamasi itu mencegah aktivasi dari sel-sel radang, tapi zat-zat alergi yang menimbulkan alergi itu kan masih ada di dalam darah. Itu. Nah, sehingga obat-obatan antihistamin itu lebih bagus untuk penanganan alergi. Nah, nanti jadi mungkin jangan salah, untuk obat antihistamin itu ada dua jenis, reseptor H1 dan reseptor H2. Itu. Jadi yang untuk alergi adalah yang reseptor H1. Sementara yang reseptor H2 biasanya lebih sering dalam penanganan permasalahan di lambung. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian saja kuliah pada hari ini. Untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi, tetap nanti kumpulkan gini ya, file PPT-nya, kirim ke WA saya saja. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kelompok yang presentasi. Izin saya tutup roomnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.